Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai logika sebagai tools of science. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aprisilia Fania Putri dengan NIM akhir 004 dan Karina Amelia Amanda dengan NIM akhir 011 dan Najwa Salsabila Hakim dengan NIM akhir 016. Di sini kami akan membahas mengenai yang pertama yaitu definisi logika sebagai tools of science. Kedua, kelebihan logika sebagai tools of science. Ketiga, kelemahan logika sebagai tools of science. Keempat, solusi menghadapi kelemahan. Dan yang terakhir yaitu contoh dari logika. Jadi definisi logika adalah ilmu tentang pertimbangan akal yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan melalui bahasa. Menurut Aristoteles, logika merupakan ilmu dalam berpikir dan membuat suatu penyimpulan yang tepat. Aristoteles mewarisi konsep Plato yang berpandangan bahwa segala substansi adalah perpaduan antara wujud yang dikelompokkan ke dalam berbagai kategori dan materi. Karena hal ini, logika Aristoteles dikenal sebagai logika kategorikal. Sustianto and Chandra 2021. Jadi, logika memastikan bahwa penilaian ilmiah bebas dari kesalahan dan menghasilkan kesimpulan yang rasional. Dalam praktiknya, logika diterapkan melalui dua pendekatan utama, yaitu logika induktif dan deduktif. Logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari pengamatan atau eksperimen khusus, seperti menyimpulkan bahwa semua logam memuai saat dipanaskan berdasarkan pengamatan terhadap beberapa logam. Sebaliknya, logika deduktif menerapkan prinsip umum untuk menjelaskan atau memprediksi kasus tertentu, seperti menggunakan hukum gravitasi untuk memprediksi jalur orbit benda langit. Dengan demikian, logika menjadi alat penting dalam sains untuk membangun teori, menguji hipotesis, dan memastikan bahwa setiap kesimpulan didasarkan pada argumen yang valid dan data yang dapat diverifikasi. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan logika sebagai tools of science. Yang pertama, logika sebagai alat berpikir agar sesuai dengan aturan berpikir sehingga dapat diterima kebenarannya oleh orang lain. Ketika kita berpikir secara logis, kita mengikuti aturan-aturan tertentu dalam menyusun argumen dan menarik kesimpulan. Aturan-aturan ini bersifat universal, artinya dapat dipahami dan diterima oleh siapa saja yang memahami logika. Dengan demikian, ketika kita menyajikan argumen yang logis, orang lain lebih mudah untuk menerima kebenaran yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu logika mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Logika memberikan kita sebuah kerangka kerja untuk berpikir secara sistematis dan terstruktur. Dengan mengikuti kaidah-kaidah logika, kita dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam berpikir, seperti generalisasi yang berlebihan, kesimpulan yang tidak relevan, atau argumen yang melingkar. Yang ketiga, yaitu dengan logika, manusia dapat berpikir dengan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kita berpikir secara logis, kita mengikuti aturan-aturan tertentu dalam menyusun argumen dan menarik kesimpulan. Aturan-aturan ini bersifat universal, artinya dapat dipahami dan diterima oleh siapa saja yang memahami logika. Dengan demikian, ketika kita menyajikan argumen yang logis, orang lain lebih mudah untuk menerima kebenaran yang kita sampaikan. Yang keempat yaitu membangun kerangka berpikir yang solid. Logika menyediakan kerangka yang kokoh untuk menyusun pemikiran ilmiah. Dengan mengikuti aturan-aturan logika, para ilmuwan dapat membangun argumen yang koheren dan terstruktur. Logika memastikan bahwa pemikiran ilmiah konsisten dan tidak mengandung kontradiksi. Hal ini penting untuk membangun teori yang solid.
Logika membantu mengurangi bias subjektivitas dalam penelitian ilmiah dengan menekankan pada fakta dan bukti empiris. Yang kelima yaitu menganalisis data secara objektif. Logika membantu para ilmuwan dalam menginterpretasi data secara objektif dan menghindari kesimpulan yang terlalu cepat atau bias. Dengan menggunakan logika, para ilmuwan dapat mengidentifikasi pola dan hubungan antara berbagai variabel dalam data penelitian. Logika memungkinkan para ilmuwan untuk merumuskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris dan menarik kesimpulan yang valid. Yang keenam yaitu membangun teori yang valid. Logika membantu para ilmuwan dalam menguji dan mengonfirmasi teori-teori ilmiah. Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan teori yang ada, logika membantu para ilmuwan untuk merevisi atau bahkan menolak teori tersebut. Teori yang dibangun secara logis dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang fenomena alam yang belum teramati. Yang ketujuh yaitu memfasilitasi komunikasi ilmiah. Logika membantu para ilmuwan untuk menyampaikan hasil penelitian mereka dengan bahasa yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh komunitas ilmiah. Dengan menggunakan argumen yang logis, para ilmuwan dapat meyakinkan akan kebenaran temuan mereka. Baik, selanjutnya adalah kelemahan logika sebagai tools of science. Meskipun logika ini penting, tetapi logika memiliki beberapa kelemahan dalam tools of science. Di antaranya yang pertama, kelemahan logika deduktif menurut Imron 2016, yaitu logika deduktif memiliki batasan premis. Yang berarti logika deduktif bergantung pada premis yang ada. Jika premis yang digunakan salah, maka kesimpulan yang dihasilkan juga akan salah. Kemudian logika deduktif berupa ketidakpastian. Jika premis benar tetapi tidak mencakup semua kemungkinan, maka kesimpulan bisa menjadi tidak valid. Contohnya, premis 1 menyatakan bahwa semua burung bisa terbang. Premis 2 menyatakan penguin adalah burung, sehingga dapat disimpulkan penguin bisa terbang. Namun, kesimpulan ini salah karena premis pertama tidak sepenuhnya benar. Selanjutnya yang kedua, kelemahan logika induktif. Kelemahan dari logika induktif yang pertama adalah sifatnya generalisasi, yaitu kesimpulan yang diambil dari sejumlah kecil data mungkin tidak berlaku secara umum, sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam penalaran ilmiah. Selanjutnya adalah probabilistik atau tidak pasti. Meskipun banyak data mendukung suatu hipotesis, tidak ada jaminan bahwa hipotesis tersebut benar secara mutlak. Contohnya, jika semua angsa yang diamati berwarna putih, maka logika induktif akan menyimpulkan bahwa semua angsa akan berwarna putih. Namun ketika ditemukan angsa hitam, maka kesimpulan tersebut menjadi tidak valid. Dari beberapa kelemahan-kelemahan logika sebagai tools of science, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama yakni penggunaan matematika dan statistika sebagai tools of science. Dengan menggunakan matematika dan statistika, dapat menghindari sifat kabur dan emosional dari logika, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih akurat dan sistematis. Kemudian yang kedua, memadukan logika deduktif dan induktif. Logika deduktif memungkinkan penarikan kesimpulan dari premis umum ke premis khusus atau kasus khusus. Sementara logika induktif membantu dalam generalisasi dari pengamatan spesifik. Contohnya, logika induktif, ilmuwan mengamati bahwa jamur penicillium menghasilkan senyawa yang menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian dengan logika deduktif, berdasarkan pengamatan ini, dikembangkan hipotesis bahwa senyawa tersebut dapat digunakan sebagai antibiotik untuk infeksi bakteri. Kemudian dengan uji klinis dilakukan untuk membuktikan hipotesis tersebut. Dengan pemaduan ini, logika induktif dari data laboratorium membangun dasar hipotesis, sementara logika deduktif membantu pengujian hipotesis dalam skala besar. Untuk yang selanjutnya, nomor 3, penggunaan alat analisis modern.
Menggunakan teknologi dan perangkat lunak analisis data terkini yang seringkali dilengkapi dengan fitur statistik canggih yang memungkinkan analisis mendalam terhadap data sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Alatnya itu contohnya Python dan R. Senyawa kimia dalam matriks sampel yang kompleks. Spektrum FTIR sangat kaya dengan informasi struktur molekuler dengan serangkaian pita serapan yang spesifik untuk masing-masing molekul, sehingga dapat digunakan untuk membedakan suatu bahan baku yang memiliki kemiripan. Sun et al. 2010. Spektrum FTIR dapat mempresentasikan vibrasi molekul organik. Yang pertama yaitu Bermis-Meyer fenolik C6H4 OH memiliki puncak serapan pada daerah 3200 sampai 3600 cm-1. Pada Bermis minor, buah punti memiliki puncak serapan 3252,12 cm-1 dan 3468,16 cm-1. Jadi kesimpulannya buah punti ini mengandung gugus fenolik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.